wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi ya dalam membahas beberapa persoalan matematika, fisika, dan kimia ya. Gitu. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai persoalan yang disebut dengan penyelesaian persamaan kuadrat, tapi khusus untuk dengan cara pemfaktoran ya. Nah, di sini udah kakak tulisin bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama adalah bentuk misalkan x kuadrat min 2x negatif 8 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya gimana nih? Nah, begini faktornya. Ini x sama dengan 0. Terus kita skep dulu. Titik-titik kali titik-titik adalah angka yang di belakang ini nih. Sama dengan 8. Titik-titik kurang titik-titik adalah angka yang tengah. Yang ini nih, 2. Nah, min di sini atau negatif atau kurang di sini ngikutin tanda yang di sini ya. Gitu. Jadi kalau tandanya plus, berarti di sini plus juga. Kita cari angkanya. Kalau dikali 8, kalau dikurangi 2. Oh, angkanya 4 dan 2. Udah dapat angkanya, lihat. Total di sini nih, ini negatif 2 nih. Berarti biar negatif 2, 4-nya adalah min, 2-nya adalah plus. Terus untuk penyelesaian eksekusinya adalah x negatif 4 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal pindah ruas saja. X-nya jadi 4, X-nya jadi pindah ruas negatif 2. Secara gampangnya, dalam eksekusi ke depannya, kalau di sininya min, maka X-nya jadi plus. Kalau di sini plus, X-nya makanya jadi min. Ya, begitu. Kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Misalkan x kuadrat plus 13x plus 36 sama dengan 0 ya, gitu. Penyelesaian gimana kak? Sama dong, x sama dengan 0. Titik-titik kali titik-titik sama dengan angka yang belakang 36. Titik-titik plus, oh ngikutin yang ini ya plusnya. Titik-titik sama dengan angka yang tengah 13. Berapa tuh? Kalau dikali 36, kalau dijumlah 13. Nah, 9 dan 4. Biar jadi plus 13, 9-nya plus, 4-nya plus juga. Eksekusi terakhirnya tadi gimana? Oh iya kak, dari plus jadi min. Oh ini juga min dong. Udah nggak masalah ya. Tuh gitu. Kak, di sekolah itu ternyata depan angka x kuadratnya ada angka. Misalkan gini, 2x kuadrat min 5x min 25 sama dengan 0. Gimana tuh? Sama aja kalau dengan cara ini. Yang penting pemfaktoran awalnya 2x dibagi 2 gitu sama dengan 0. Terus titik-titiknya gimana? Nih, titik-titik kali titik-titik 2 dikali 25. 50. Titik-titik kurang titik-titik ikutin juga angka yang tadi sama dengan 5. Berapa tuh? Kalau dikali 50, kalau dikurangi 5. Oh, 10 dan 5. Eksekusinya min 5 kak. Oh ininya min, ininya plus. Nah kalau udah kayak gini gimana? Nah bagian yang ini habis dibagi 2. Maka kita bagi 2 nih komponen-komponennya. Jadi x negatif 5, 2x plus 5 sama dengan 0. Eksekusi terakhirnya nggak ada masalah dong ini. Jadi 5. Yang ini x-nya berapa kak?
Nah, plus jadi min 5 kayak tadi. Tapi 2-nya ini jadi pembagi. Tuh. Ya. Kak, angka di sekolah nggak 2, Kak. 6. Nah, angkanya gede-gede gitu ya. Misalkan kita coba angka 6. 6x kuadrat plus 13x plus 7 sama dengan 0. Udah bikin dulu faktornya. 6x dibagi 6 sama dengan 0. Titik-titik kali titik-titik, tadi 6 kali 7. 42. Titik-titik tambah titik-titik. Ikutin ini tambah ya, jangan lupa ya. 13. Berapa tuh? Kalau dikali 42, kalau dijumlah 13. Nah, kalau kalian bingung, misalkan suatu saat kalian bingung mengenai angkanya, namanya difaktorisasi angka 42-nya ini. Maksud faktorisasi gimana, Kak? Nih, gini. 42 itu dibikin pertama 1 kali 42. Satunya naik nih. 2 dikali 21. Tuh ya. 3 dikali berapa nih? 14 ya. Tuh gitu. 6 dikali 7. Tuh. Jadi ini yang kiri naik, yang kanan turun gitu ya. Tuh. Nah, berarti berapa nih? Yang dijumlah 13. Oh, ini dong. 6 kali 7, 6 dan 7. Biar jadi plus 13, ini plus, ini plus. Yang habis dibagi 6, komponen yang kiri lagi, kebetulan. Bagi 6 dua-duanya, x plus 6, 6x plus 7 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan negatif 6, x sama dengan, tadi gimana? 7-nya jadi negatif 7 per 6. Tuh, itulah beberapa contoh mengenai persamaan kuadrat ya, tapi di sini komponennya lengkap. Ada A-nya, ada B-nya, dan ada C-nya. Nah, bagaimana kalau komponennya tidak lengkap? Wah, biasanya bingung juga, tapi sebenarnya pasti lebih gampang ya daripada yang lengkap ya. Gitu. Contohnya misalkan x kuadrat min 8x sama dengan 0. Penyelesaiannya, nah ini x punya x nih, x-nya dikeluarin. X negatif 8 sama dengan 0. Dapatlah, yang ini jangan lupa ya, ada x-nya nih, ini itu x-nya 0. Yang ini ada x-nya, yaitu negatif, plus 8 negatif jadi positif ya, seperti tadi. Kak, kalau misalkan depan x-nya itu, x kuadratnya itu ada angkanya, misalkan begini, gitu ya, 2x kuadrat negatif 10 sama dengan 0, gitu ya. Nah, gimana nih cara faktornya? Jadi keluarin aja duanya. Jadi tinggal x kuadrat negatif 10 sama dengan 0. Terus faktornya gimana? Nah, untuk jenis-jenis faktor seperti ini adalah menganut pada bentuk selisih kuadrat ya. Formula dasarnya adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan difaktorinnya A plus B, A min B. Sebelum masuk ke soal yang ini, Kakak contohin bentuk kuadrat sederhana ya, gitu. Contohnya misalkan x kuadrat min 4 sama dengan 0. 4-nya ini kita bikin kuadrat juga biar memenuhi hukum A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini x kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 0. Udah difaktorin. X, A plus B, X plus 2, X, A min B, X min 2 sama dengan 0. Eksekusinya sama. X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2 ya. Contoh lagi ya. Gitu sebelum masuk ke yang atas ini nih tadi. Contoh lagi misalkan x kuadrat min 49. Ya. Oh, berarti 49 ini bikin kuadrat dong, sip.
X kuadrat min 7 kuadrat sama dengan 0. Artinya X plus 7, X negatif 7 sama dengan 0. Dapatlah X sama dengan negatif 7 eksekusinya. X sama dengan 7. Kak, kalau misalkan ada depannya, kayak tadi tuh. Nah, sebelum masuk yang tadi, kita contohin lagi. 2X kuadrat min 50 sama dengan 0. Nah, di sini 2 dan 50 punya yang disebut dengan EPB. EPB-nya adalah 2. 2-nya dikeluarin. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Tuh, ciri-ciri kamu benar adalah angka ini adalah angka kuadrat. Jadi bilangan kuadrat ya. Gitu. Jadi bisa difaktorkan dengan mudah. Jadi X plus 5, X min 5. Udah paham kan? Karena ini bentuknya bisa ditulis dengan X kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, terus gimana Kak? Duanya ini gimana? Tidak ada hubungannya. 2 ini tidak mengandung X, jadi bisa diabaikan. Jadi hasil akhirnya X sama dengan negatif 5, X sama dengan 5. Tuh. Kak, kalau misalkan di sini bentuknya itu seperti ini ya. 4X kuadrat min 25 sama dengan 0. Artinya di sini tidak bisa difaktorin. Nggak ada EPB-nya nih si 4 ini. Dan 25 ini nggak ada EPB-nya. Tapi ingat, 4 ini adalah bentuk kuadrat. Oh, bentuk kuadrat. Iya kan? Kita bikin dulu bentuk kuadrat. Jadi totalnya harus bentuk kuadrat. 2X dikuadratin. Min 5 kuadrat sama dengan 0. Jadi penyelesaian ini mana? Ini A-nya, ini B-nya. Oh, berarti 2X plus 5, 2X negatif 5 sama dengan 0. Dapatlah X sama dengan plus 5 jadi min per 2. Yang ini X sama dengan 5 per 2. Ya, jadi plus ya. Dari min sini jadi plus. Dari plus jadi min. Seperti yang tadi. Nah, balik lagi ke persoalan yang tadi. Kak, kalau ini gimana kan 10 bukan bentuk kuadrat. Nah, biasanya kalian ketemu kalau untuk soal-soal seperti ini di SMA ya. Terus caranya gimana? Kita paksa gitu ya. Jika kakak tulis di halaman bawahnya aja. Ya, gitu. Tadi bentuknya gimana? 2 kurung X kuadrat min 10 sama dengan 0. Jadi 2, 10 itu adalah bentuk dari akar 10 dikuadratin. Terus faktornya sama. Jadi ini X min akar 10, X plus akar 10 sama dengan 0. 2 tidak pengaruh. X sama dengan akar 10, X sama dengan negatif akar 10. Bagaimana penjelasan mengenai penyelesaian persamaan kuadrat kali ini? Mudah-mudahan menjadikan pencerahan ya buat kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Gitu.